Cerita ini dialami Rino, sebut saja namanya begitu. Ini adalah salah satu pengalaman dari sekian banyak pengalaman misteri yang pernah dialami saat touring. Maklum, Rino adalah seorang penggemar kendaraan roda 2 yang sering melakukan riding ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Saat itu, beberapa tahun yang lalu, Rino dan seorang temannya tengah melakukan touring bersama. Setelah mereka kembali dari Ciamis, Jawa Barat, Rino memutuskan untuk mampir ke rumah temannya di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah untuk sekedar istirahat sebelum nantinya dia akan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Tuban, Jawa Timur. Esok harinya, selepas asar, Rino dan temannya mengendarai motor menuju Bleduku. Teman Rino dengan baik hati menemaninya ke sana untuk sekedar melihat objek wisata. Saking asiknya berada di sana, tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Rino akhirnya melanjutkan perjalanan setelah maghrib. Saat memulai perjalanan pulang, Rino sudah merasakan sesuatu yang aneh. Sejak dia meninggalkan Bleduku, lalu memasuki kawasan Kecamatan Keradenan, Grobogan, ban motornya tiba-tiba saja bocor. Beruntung, saat itu Rino menemukan tukang tambal ban yang masih buka di dekat kantor kecamatan. Setelah urusan tambal ban selesai, Rino pun melanjutkan perjalanan. Sampai tiba-tiba, saat dia memasuki Kecamatan Gabus, lampu depan motornya mati. Rino pun terpaksa berhenti untuk memperbaikinya. Saat itu, Rino berhenti di Pasar Sulur Sari. Selepas memperbaiki lampu depan dan memastikan lampu sudah bekerja dengan normal, dia pun melanjutkan perjalanan. Hampir 30 menit berlalu, Rino akhirnya memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil arah ke Bojonegoro. Sejauh ini, Rino tak merasakan ada hal aneh dengan motornya. Hingga akhirnya, selepas melewati Batalion 410 Blora, tanpa sebab apapun tiba-tiba mesin motornya mati. Ini adalah kali pertama motornya tiba-tiba mati. Bahkan, motor Rino masih tergolong baru. Sebelum berangkat touring pun, Rino sudah mempersiapkan motornya dengan baik dan memastikan kondisi motornya dalam kondisi prima. Dengan perasaan kesal, Rino terpaksa menepikan motornya. Beruntung, karena saat itu jalanan dari arah Blora menuju Bojonegoro masih cukup ramai. Namun, belum juga sempat ia menyandarkan motornya, tiba-tiba Rino dikejutkan dengan sebuah suara. Suara seorang wanita tua yang dia pun tidak tahu dari mana datangnya suara tersebut. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Rino yang terkejut menoleh ke arah wanita tua yang menyapanya dan menjawab, "Apa yang bisa saya bantu, Mbah? Saya boleh menumpang sampai Bogorrejo. Mau naik ojek? Saya ndak ada uang, nak." "Oh, monggo, Mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya, Mbah. Motor saya agak rewel. Saya cek dulu mesinnya sebentar." Setelah obrolan singkat itu, Rino kembali fokus memperbaiki motornya. Ia tidak sama sekali memperhatikan wanita tua tersebut. Setelah mengecek kondisi motornya, Rino tidak menemukan masalah apapun pada mesin motor. Ia kembali mencoba menyalakan mesin motornya, dan ya, langsung menyala. Motornya dengan ajaib kembali menyala. Tanpa pikir panjang, Rino segera melanjutkan perjalanan. Setelah sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu untuk naik ke motor. "Pegangan ya, Mbah," ucap Rino kala itu kepada wanita tua.
Rino kembali melanjutkan perjalanan dengan motornya dengan kecepatan normal. Mengingat ia tengah membonceng seorang wanita tua. Waktu tertunda 1 jam lagi untuk sampai rumah. Batinnya bertutur. Selama perjalanan, Rino merasakan risih bau wangi dari wanita tua itu. Ia merasa baunya tidak seperti wewangian layaknya parfum pada umumnya. Ia merasa wangi ini tercium aneh. Dalam pikirannya, masa iya wanita tua ini bisa punya parfum tapi tidak ada uang untuk naik ojek? Tapi Rino tidak mempedulikan bau tersebut. Ia mengalihkan pikirannya dengan meyakinkan wangi yang berasal dari wanita tua itu sama halnya dengan wewangian yang kerap digunakan wanita tua di kampungnya. Hanya saja, wewangian dari wanita tua ini lebih menyengat. Sepanjang perjalanan, Rino tidak banyak bicara, kecuali saat ia mengingatkan si Mbah untuk berpegangan. Rino terlalu sibuk untuk fokus saat mengemudikan motornya. Saat motornya sudah memasuki kecamatan Bogorejo, Rino mencoba memulai percakapan. Sekedar bertanya, namun tak ada jawaban dari wanita itu. Mencoba mengalihkan, Rino berpikir mungkin karena motor sedang berjalan, jadi wanita itu tidak mendengar sehingga tidak menyahut. Hingga sampai di dekat pasar Bogorejo, Rino kembali bertanya. Namun tak ada jawaban. Ia pun menepikan motor di dekat persimpangan, tak jauh dari pasar. Rino ingin kembali bertanya pada wanita tua itu. Namun, betapa terkejutnya ia saat menoleh ke belakang dan tidak menemukan wanita tua yang tadi diboncengi di belakangnya. Rino tak tahu kemana perginya wanita tua itu. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan adalah jalan sempit yang sebagian besar melewati areal hutan jati milik perhutani. Merasa sudah terlambat dan malam pun semakin beranjak, Rino berusaha melenyapkan pikiran-pikiran aneh dari kepalanya dan berusaha tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi kepada dirinya. Sekalipun dalam hatinya merasa janggal dan penuh tanda tanya, ia kembali memacu kemudi motor. Setelah melewati Bogorejo, Rino mulai melambatkan laju motornya. Dari kejauhan, ia melihat cahaya terang dari lampu-lampu layaknya orang yang tengah mengadakan hajatan. Rino memutuskan berhenti untuk rehat sejenak di keramaian yang awalnya ia pikir tempat orang sedang hajatan. Keramaian yang ia lihat nampak seperti pasar malam. Hanya saja tidak ada komedi putar di sana. Layaknya pasar malam pada umumnya, banyak orang lalu lalang, silih berganti masuk dan keluar tempat itu. Tak hanya sekedar menikmati makanan, banyak juga orang-orang yang berbelanja pakaian. Rino bergegas masuk ke pasar malam menembus keramaian. Meskipun kala itu malam sudah semakin larut. Tujuannya masuk ke pasar malam adalah untuk mengisi perut. Karena sepanjang perjalanan tadi, Rino belum memakan apapun. Setelah berkeliling mencari penjajah makanan, mata Rino tertuju pada satu warung bakso tak jauh dari tempatnya berdiri. Sambil menunggu bakso yang ia pesan, ia menyalakan sebatang rokok, sekedar untuk menghangatkan diri. Namun,
Ia merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekelilingnya malam itu. Batinnya aneh sekali. Pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lantas, dari mana suara-suara itu? Tak hanya itu, orang-orang di desa biasanya saling bertegur sapa jika berpapasan, sekalipun mereka tidak saling kenal. Namun, ini tidak sama sekali. Tiba-tiba, bulu kuduk Rino meremang. Namun, ia tetap berusaha tenang dengan berdalih bahwa itu hembusan angin malam. Meskipun pasar malam itu hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu Petromax, namun suasananya terang dan ramai. Rino mulai mengeluarkan telepon genggamnya untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan. Ia mulai mengirim pesan kepada orang rumah. Dilihatnya, kala itu waktu menunjukkan pukul 23:58. Ia lalu memasukkan lagi telepon genggamnya dan mengedarkan pandangan ke arah belakang tempat ia duduk. Pasar malam tiba-tiba beranjak sepi. Bahkan hampir separuh dari wilayah pasar malam. Saat itu, Rino masih belum menyadari apa yang terjadi padanya. Ia hanya menganggap kalau malam sudah semakin larut dan orang-orang sudah mulai membereskan dagangannya. Rino kembali melihat ke arah warung bakso tempat ia memesan makanan. Dilihatnya, sang penjual masih sibuk melayani orang yang memesan sebelumnya. Ia pun kembali mengedarkan pandangan ke arah lain. Ternyata sudah gelap. Hanya sisa beberapa penjual saja. Ia heran, mengapa waktu berjalan begitu cepat. Hanya hitungan menit, tapi para penjual itu sudah beberes dagangannya. Ia kembali menoleh ke arah warung bakso dan melihat penjual bakso masih sibuk dengan pembeli sebelumnya. Ia lalu menoleh ke arah kanannya dan semua sudah gelap. Begitu ia menoleh ke warung bakso, betapa terkejutnya Rino saat penjual bakso yang berada di depannya ternyata sudah gelap. Tak ada seorang pun. Rino yang saat itu hanya diterangi oleh cahaya bulan semakin terperanjat saat memperhatikan sekeliling dan melihat batu nisan tepat di tempatnya duduk. Terlebih, bangku yang awalnya ia duduki ternyata adalah kijing makam. Dengan perasaan campur aduk, dada bergemuruh, Rino bergegas meninggalkan tempat itu dan menyalakan mesin motornya. Lalu melajukan kemudinya sesegera mungkin. Rino sepertinya tak menyadari kejanggalan-kejanggalan yang ia alami selama perjalanan membawanya pergi ke dimensi lain yang tidak kasat oleh mata.